menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan sebentar kami boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang melawat dan mengunjungi setiap pribadi yang rindu dan haus pagi hari ini, sesuai dengan kebutuhan mereka. Hamba-Mu terbatas untuk melihat setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang melihat setiap pergumulan kami, dan Engkau yang melawat dan mengunjungi, sehingga mereka pulang dengan membawa kemenangan. Kami percaya pujian kami boleh naik di hadapan-Mu sebagai persembahan yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan menikmati firman-Mu sebagai makanan rohani buat jiwa dan roh kami. Karena firman-Mu yang menghidupi kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, agar setiap firman yang mereka dengar tidak akan gugur, tetapi masuk dan menjadi darah daging dalam hidup mereka, supaya kekristenan mereka menjadi umat yang militan dengan Engkau Tuhan. Segala nasir sidat coba merampas firman Allah, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus keluar dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong memimpin jalannya pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mula pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala setempat, Bapak Pendeta Timotius Ngakmin, yang pagi hari ini mempercayakan saya untuk berdiri di tempat ini, dan juga seluruh pengurus gereja dan sidang jemaat di Telaga Kasih. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Cornelius Darto dari Telogosari. Kami bersama dengan istri dan anak kami yang kedua ikut bersama kami, karena anak kami yang pertama sudah bekerja di Pati atau Juwana tepatnya. Anak saya dua pendekar semuanya sama dengan Bapak Gembala Saudara. Pelayanan kami sedang memulai pelayanan perintisan di Perumahan Medoho Permai samping Masjid Agung situ. Sudah berjalan hampir, nanti bulan Juni itu 1 tahun. Dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kami layani semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena orang-orang ini dalam tanda petik adalah orang yang ekonominya di bawah semuanya. Jadi kami tidak mengharapkan segala sesuatu dari mereka, tetapi Tuhan yang memelihara mereka. Puji Tuhan, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Kita berdiri sekali lagi, membuka dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat bersama-sama, yaitu ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2 Korintus 5 ayat 15. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur pagi hari ini, saudaraku, berapa hari kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Kematian Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada saudara dan saya, itu manusia yang berdosa. Karena dalam 1 Korintus, 2 Korintus, Paulus tekankan bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, ayat 18, adalah kekuatan Allah. Amin. Oleh sebab itu di dalam salib bukan hanya menebus dan menghapus dosa saudara. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia tidak berkuasa untuk membebaskan, membayar dosa-dosa. Dan kita ini berhutang di hadapan Tuhan. Maka di atas kayu salib itulah Yesus berkata, sudah lunas, sudah selesai. Apa yang dikatakan Yesus dalam kata sudah selesai adalah persoalan masalah manusia yang dihadapi sampai saat ini, yaitu persoalan dosa.
Mengapa saudaraku Yesus harus mati untuk dosa saudara dan saya? Supaya manusia tidak mengalami kematian yang kekal. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Tapi kasih karunia dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Paulus tadi katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Termasuk saudara dan saya yang ada di Karangaru. Termasuk saya pendeta Cornelius. Jadi Kristus mati di kayu salib itu adalah untuk semua orang. Bahkan untuk seluruh dunia ini. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Mengapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak berkuasa untuk menyelesaikan persoalan besar yang namanya dosa. Dunia ini dijual untuk saudaraku menebus dosa kita. Tidak cukup. Hanya untuk satu. Oleh sebab itu Yesus membawa tubuhnya, membawa hidupnya, pergumulannya di Getsemani sampai dia ditangkap, diadili, dan puncaknya dia mati di Bukit Kalvari, Golgota. Maka salah satu perkataan Yesus dari 7 perkataan, Bapa, ke dalam tanganku aku serahkan nyawa. Dia mati menyatakan bahwa dia menggantikan posisi saudara yang seharusnya kita binasa. Maka ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh dia. Dan pembenaran oleh iman itu yang membuat Yesus membuka jalan untuk menghadap. Karena zaman Taurat, 1 tahun sekali imam harus masuk dalam ruangan Maha Kudus untuk membawa darah domba dan dipercikan dalam tabut perjanjian yang disebut hari raya Gerapirat atau Pendamaian. Sampai kapan manusia mampu? Setiap kali dosa kesalahan membawa lembu, sapi, domba, bahkan orang yang miskin membawa burung merpati. Dan kalau orang tidak punya, maka 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan tubuhnya dipersembahkan untuk manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi firman Allah katakan, saudaraku, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadikan saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan. Amin. Seluruh hidup saudara dalam 1 Korintus 6, 19 dan 20. Bahwa diri saudara dan saya adalah milik Kristus. Mengapa? Karena ayat 20 kita sudah dibeli dengan lunas. Dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuh. Dan hidup saudara bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Maka Paulus katakan, baik hidup maupun mati, aku adalah milik Allah. Dan kita bersyukur pada saat bagian ini, melalui kematian dan kebangkitan, saudara bukan milik iblis, tetapi miliknya Yesus. Dan untuk merebut saudara dan saya, Yesus harus masuk dalam penjara yang gelap untuk membebaskan manusia yang berdosa itu. Dan kemenangan Yesus membebaskan tawanan tatkala dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu kalau hidup kita sudah ditebus dan dibeli dengan lunas, bukan dengan barang yang baik, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi Rasul Petrus 1 Petrus 1, 18, 19, dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bercacat dan bercela, seperti darah anak domba. Itulah Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan pagi hari ini, kalau hidup saudara dan saya dalam milik Tuhan, hanya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus
itu memulihkan iman percaya kita. Termasuk saudara, murid Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Di sana dikatakan ayat 19 mulai, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasca kematian Yesus membuat murid mengalami keguguran iman, mengalami kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Buktinya mereka berkumpul dan dia mengalami ketakutan. Dan kata takut ini sama dengan saudaraku tidak percaya. Kata takut ini sama dengan saudaraku kurang percaya, kehilangan iman. Di mana iman murid-muridnya? Kematian Yesus berulang kali bahwa Mesias harus ditangkap, diserahkan tangan orang berdosa, dia disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Berulang kali Yesus sampaikan. Tapi saat Yesus mati di kayu salib, pupuslah iman mereka, gugurlah iman mereka, sehingga firman yang selama 3,5 tahun dia dengar hilang semuanya. Membuat hati mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga membuat tatkala mereka berkumpul, ditutuplah pintu dengan rapat-rapat terhadap pasukan Roma. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid sedang kehilangan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah berkata demikian dalam Injil Markus pasal yang ke-4. Dalam peristiwa angin ribut yang diredakan. Ayat 37 saya katakan demikian dari Markus. Lalu mengambruklah topan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tiran. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, menjadi penekanan. Lalu Yesus berkata, ia berkata kepada mereka murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah di dalam perahu itu ada Yesus? Kematian Yesus Kristus membuat murid-murid kehilangan iman. Jangan sampai segala sesuatu yang meninggalkan saudara dan saya. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu bisnis saudara, mungkin orang yang kita cintai. Jangan sampai membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Ketika murid-murid mengalami ketakutan, kuasa kebangkitan Yesus yang menjadikan murid-murid itu miliknya, Yesus kunjungi mereka. Yesus masuk dalam pintu yang terkunci itu, di tengah-tengah perhimpunan mereka. Salah seorang dari murid itu tidak ada, yaitu Thomas. Tetapi Yesus juga katakan, jangan sampai kamu tidak percaya. Tapi Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan paku. Tapi karena Yesus mengasihi itu, dia datang secara pribadi setelah 8 hari. Dia tunjukkan bekas pengorbanan penyaliban Yesus kepada salah seorang murid, yaitu Thomas. Lalu Thomas tersungkur. Dia berkata, ya Tuhan dan Allah. Yesus sampai berkata, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, biarlah perjalanan kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya.
Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini seringkali mengguncangkan iman. Maka Paulus katakan pada jemaat di Tesalonika, janganlah kesukaran dan kesusahan ini mengguncangkan iman, menggugurkan iman. Saya tidak tahu bagian persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu saudara, tapi kuasa kematian dan kebangkitan Yesus memulihkan mereka yang sedang kehilangan iman, yang sedang mengalami keraguan-raguan akan Yesus. Apa yang ditulis dalam Alkitab, iya kan? Apa yang diucapkan Yesus, apa yang sudah difirmankan adalah amin. Kematiannya, kelahirannya, bangkitannya, bahkan Yesus dikubur itu pun sesuai dengan kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 Paulus yang sangat penting, Yesus Kristus telah mati untuk dosa sesuai dengan kitab suci. Dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jangan pernah meragukan firman. Percaya, maka firman itu yang akan menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi, karena dunia ini diciptakan berfirmanlah maka jadi. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kuasa kematian dan kebangkitannya yaitu memulihkan, yaitu saudaraku iman percaya itu sebagaimana yang dialami olehmu. Kuasa Tuhan yang memulihkan karena Dia yang berfirman. Yang kedua, kuasa kebangkitannya memulihkan saudaraku yaitu kekecewaan atau keputusasaan. Dalam Injil Lukas di sana dikisahkan bagaimana murid-murid yang sedang kecewa dan putus asa, yaitu Kleopas. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35, di sana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Mengapa Yesus mengunjungi kedua muridnya ini? Karena dua muridnya ini sedang mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan. Saya tidak tahu pagi hari ini apakah ada di antara jemaat kita yang sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, keputusasaan dengan Tuhan. Rupanya kekecewaan itu membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kekecewaan dan keputusasaan itu membuat engkau lari tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini kami bersama dengan tim yang lain sedang mengunjungi beberapa jemaat. Dalam salah satu gereja di tengah-tengah hutan kami, ada gereja, ada pastor. Tetapi tiap minggu yang datang jemaat kalau tidak 2-3, kemana? Kecewa. Saya percaya di tempat ini jangan ada kecewa dengan Bapak Gembala sudah kecewa dengan kita. Kami bersama dengan tim orang Jawa, ngayak sudah ngopeng satu-satu. Mengapa? Karena mereka sangat memprihatinkan. Kami sehari ada di situ. Kemarin teman kami pulang jam 1 hanya karena membangun sebuah persekutuan. Dan ada beberapa jiwa yang mulai ikut persekutuan. 10. Dan kami nanti berapa bulan ini akan mengadakan baptis. Oh, anak saya dan menantu saya mau kembali. Saudaraku, ada keterbebanan karena kekecewaan. Karena orang yang kecewa ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sedang mengalami kebekuan, kedinginan rohani sehingga tidak ada gairah. Dan kekecewaan itulah yang membuat kita, saudaraku, tidak mengenal Dia. Dalam kisah ini, Yesus datang bercakap-cakap dengan kedua murid. Karena kekecewaan itulah membuat mereka tidak mengenal bahwa yang bercakap-cakap itu adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dua orang ini ngomel. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ini? Yesus itu loh orang Nazaret. Dia seorang yang berkuasa. Dia seorang nabi. Pekerjaannya, perkataannya di hadapan Allah dan sangat luar biasa. Dan dikagumi banyak orang. Menyembuhkan orang sakit. Memberitakan kerajaan Allah. Dulu waktu kami mendengar, harapan kami, aku akan jadikan Yesus sebagai pemimpin Israel. Untuk membebaskan
penjajahan dari Romawi kepada orang Islam. Tiba-tiba Mesias yang kami banggakan begitu ditangkap, diadili, mati di kayu salib. Pupuslah pengharapan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin Israel. Tapi Yesus dengan kuasa kebangkitan untuk mengunjungi mereka, bukan hanya murid-murid yang lain, tetapi Kleopas dan temannya ini juga dikunjungi Yesus karena sedang mengalami kekecewaan. Jangan ada di antara saudara yang kecewa dengan pemimpin. Jangan kecewa dengan beberapa pelayan. Begitu iblis masuk, saudara bisa tinggalkan. Tetapi karena Tuhan mengasihi, kekecewaan bisa membuat kita tidak mengenal Tuhan. Kekecewaan membuat kita menjadi orang yang bodoh, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." 6:26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk ke dalam kemuliaan? Yesus sampai menerangkan kitab suci dari Taurat, Mazmur, dan para kitab para. Tapi karena kekecewaan diisi firman apapun mentah. Tapi kuasa kebangkitan Yesus, tatkala sudah petang malam, Yesus sedang rindu untuk berjalan, tapi ditarik duduk bersama. Dan apa yang membuat saudaraku, mereka ketika mengalami kebekuan, kedinginan rohani, tidak ada. Yesus duduk membangun persekutuan. Yesus duduk, dia memecahkan roti, dan dia melihat bahwa itu adalah Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membangkitkan iman kita, membangkitkan kebekuan, kedinginan, kekecewaan kita ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Karena di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan itu ada pengampunan, ada pemulihan, dan juga firman yang mereka, sehingga membuat ketika mereka melihat, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Firman Allah dan persekutuan dengan tubuh darah membawa mereka yang kecewa kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-muridnya. Saya tidak tahu pagi hari, adakah kekecewaan di hati terhadap pemimpin seperti Tuhan? Tetapi kuasa kematian dan kebangkitan Yesus memulihkan, bukan hanya ini, tapi kekecewaan dan keputusasaan. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus memulihkan panggilan Allah. Kita akan kembali melihat dalam Injil Yohanes. Di sana dikisahkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal 21, poin yang terakhir. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai dan Tiberias. Dalam Markus pasal 5, 10 dan 11, ketika Yesus memanggil Simon, ketika Yesus memanggil Andreas, saat itu dia sedang membasuh jalannya. Dia memanggil Yohanes dan Yakobus. Mulai hari ini, kamu bukan penjala ikan, tapi kamu penjala manusia. Berjalannya waktu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus mati di kayu salib dan tidak punya kekuatan daya untuk membela. Mereka mulai kembali ke profesi lain. Aku tidak mau beritakan Injil lagi. Aku mau kembali menjadi penjala ikan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, ayat 3, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu itu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Mengapa Yesus mengunjungi murid-murid
yang sudah ditetapkan menjadi penjala manusia. Tetapi karena kematian Yesus membuat mereka kehilangan panggilan Allah. Pujian lama, dengar dia panggilnya. Ketika sudah dipanggil, sudah ditetapkan menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Jangan sampai panggilan Allah itu membuat engkau tinggalkan Tuhan. Tapi kepuasa kematian dan kebangkitan Yesus memulihkan kembali kepada panggilan Allah kepada murid-murid Yesus untuk kembali menjadi penjala manusia. Karena dalam 40 hari Yesus menampakkan, setelah itu dia naik ke surga. Tujuan Yesus dalam kuasa kematian kebangkitan mengunjungi murid-muridnya adalah mendelegasikan tugas gereja, tugas Yesus dalam dunia ini yang belum selesai. Apa? Berita tentang Injil. Berita tentang pertobatan, dosa dan pengampunan harus disampaikan. Maka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, di sana dikatakan dalam ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya, perhatikan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus tunjuk, kamu adalah saksi dari semua. Saksi bagaimana mereka melihat peristiwa kejadian saat Yesus ditangkap, saat Yesus disalibkan, saat Yesus bangkit kubur kosong, yang naik ke surga memberikan Roh Kudus, yaitu kuasa dari tempat tinggi. Hanya satu tujuan, untuk memberitakan Injil. Kabar baik, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan ayat yang ke-20, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dan tugas amanat agung bagi gereja Tuhan, bagi kita semua yang menjadi milik. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang benar, dan ketahui aku menyertai. Pagi hari ini kiranya kuasa kematian kebangkitan Yesus, kematiannya untuk menebus, membayar dosa saudara, dan kebangkitannya memulihkan iman percaya. Jangan sampai kita tidak percaya kepada firman. Firman Allah adalah ya dan amin karena perkataan Tuhan. Dalam kitab Bilangan, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dia berfirman dan tidak menepatinya. Semua sudah tergenapi, tinggal satu, yaitu kedatangannya yang belum tergenapi. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan memulihkan itu. Kuasa kebangkitan memulihkan kekecewaan sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala. Oleh karena persekutuan tubuh dan darah Tuhan dan firman-Nya. Dan kuasa kebangkitannya pulihkan panggilan Allah, di mana saudara dan saya menjadi saksi-saksi itu. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik atau Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kiranya firman Allah memberkati kita pagi hari, sebab dia hidup ada hari esok. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Biarlah kekecewaan dirubah menjadi semangat yang baru dalam ku tak gentar. Katakan karena ku tahu Tuhan. Oh, ku tahu Dia yang pegang hari esok. Hari hidupmu jadi berarti.
sebab Dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup. Katakan ada hari esok Tuhan. Jangan takut, jangan tidak percaya. Yesus telah mati dan bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku tak gentar. Oh, haleluya. Oh, Dia yang pegang saya. Dia yang pegang hidupmu. Hidup jadi berarti. Kau wanita menaikkan pujian ini remnya, kau pria menyembah Tuhan. Sebab Dia, haleluya Yesus, yang menyatakan ibadah ini. Yesus hidup dalam hidup mereka. Haleluya. Aku tak gentar. Haleluya. Oh, Dia sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa Yesus harus bangkit dari kematian? Menunjukkan otoritas Dia bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang berkuasa. Dan saudara dalam miliknya Tuhan. Dan kalau Yesus ada dalam hidup, saya tidak tahu pagi hari engkau akan hidup tidak gentar karena Yesus telah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengat? Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut. Apalagi persoalanmu yang kecil, yang besar, aku tak gentar. Sebab engkau hidup di hidup, dan hidupku adalah milikmu. Biarlah engkau berotoritas dalam hidup. Apapun kata dunia, apapun yang disampaikan dunia, aku telah bangkit dari kematian. Mengapa kamu mencari yang mati daripada yang hidup? Sebab Dia hidup pada hari esok, saya kembalikan kepada Bapa kembali. Sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia benar hari esok hidup jadi berarti saat Dia kami sudah mendengar firman Tuhan dan kebangkitan Tuhan membawa pengharapan baru buat kami. Kami tidak takut lagi sebab Engkau besertaku. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah, menjadi saksi hidup bahwa Yesus bangkit. Kami memberitakan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami memberitakan akan kehebatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai terus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Darto Sagius yang sudah melayani pagi hari ini. Pak Darto ini Bapak Ibu, jemaatnya itu sekitar 80 itu semua, hampir semua itu ya bukan bilang menah ke bawah, tapi orang-orang yang memang ya ada yang anak 5 sudah ditinggalkan ibunya, ya di situ cuman sama Pak D-nya, itu jemaat cuman hilani. Pak Darto ini ngasih makan mereka ya, setiap hari ibadah kasih makan, dan itu yang luar biasa saudara ya, Pak Darto ini. Dan Pak Darto ini juga dipakai Tuhan, dipercaya oleh yayasan untuk membagikan berkat-berkatnya ke seluruh Indonesia buat hamba-hamba Tuhan perintisan Bapak Ibu. Ya, hamba-hamba Tuhan perintisan yang tidak punya motor dikasih motor, yang belum ada alat musiknya dibelikan alat musik ya melalui Pak Darto ini. Termasuk motor yang saya pakai itu Pak Darto, jalannya lewat Pak Darto ini saudara ya. Jadi ya karena saya juga masih di desa saya mengajukan ke beliau, ternyata di ACC saudara ya.